Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Devina Wijaya dari kelas 12 Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris, yaitu tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Narrative text adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Narrative text biasanya kita temukan dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksional lainnya. Tujuan narrative text, seperti yang telah disebutkan di atas, adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dalam suatu cerita dengan kejadian berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks dan akhirnya menemukan penyelesaian. Apa sih struktur dari teks narasi? Yang ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada resolusi. Nah, yang pertama kan ada orientasi. Orientasi adalah untuk tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang, tempat, waktu, dan cerita. Contohnya siapa, apa, kapan, dan di mana. Yang kedua ada communication. Pada bagian communication, masalah itu adalah munculnya masalah-masalah dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi adalah tempat di mana cerita berakhir. Pada bagian ini, masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolusi juga biasanya terdapat nilai moral atau nasihat dari cerita tersebut, atau yang biasa disebut juga dengan koda. Penggunaan naratif teks juga. Dalam naratif teks ini kita harus menggunakan bentuk lampau atau past karena cerita ini merupakan cerita karangan atau fiksi. Bentuk tense biasa menggunakan past perfect, past perfect conscious, atau biasa juga past future conscious. Semua aturan ini tidak dapat dijadikan acuan karena tenses ini mengacu pada kondisi dan situasi kalimat. Ciri-ciri teks narasi. Yang ke-1, menggunakan action verb dalam bentuk past tense, misalnya berjalan, berkata, bertanya-tanya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, ganti orang hewan dan benda tertentu dalam cerita, misalnya sang putri, sang gadis, atau ratu, dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan adjektif yang membentuk phrase kata benda, misalnya si berkerudung merah, si apel beracun, dan lain sebagainya. Yang keempat ada menggunakan time connectives dan conjunctions untuk mengurutkan kejadian-kejadian, misalnya sebelum, sesudah, lalu, berikutnya, segera, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada adverb dan adverbial. Adverbial harus untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, misalnya di laut, di gunung, di sana, bahagia selamanya, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan tentang bahasa Inggris naratif teks dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.